Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DKV yang setia, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal, dilancarkan rezekinya, dan tidak lupa untuk share, like, komen, dan subscribe DKV Channel. Untuk kali ini DKV akan mengajak sobat semuanya untuk menyadari bahwa tidak selamanya kemudahan yang kita terima itu adalah sesuatu yang indah. Karena inilah 7 tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak peduli lagi dengan kita. Yang pertama, dilancarkan segala urusannya padahal ibadah yang kita lakukan masih sangat kurang tertata. Seharusnya kalau Tuhan Allah masih perhatian ketika kita salah, Allah akan menegur kita dengan caranya. Kita akan diberikan kesempatan. Ketika kita salah, Allah akan memberikan ujian supaya kita insaf dan kembali kepada Allah. Iman adalah sebuah keyakinan. Ibadah bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, seperti berbuat baik, tidak mencela, tidak memfitnah, tidak berprasangka buruk, tidak mendatangi tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk berbuat maksiat, dan tidak menyakiti sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, jangan mengutuk dengan kutukan Allah, murkanya atau neraka. Maka jika kamu tersakiti, serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa orang yang tersakiti itu lebih makbul. Rasulullah SAW pernah bersabda, berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada suatu penghalang pun antara doa tersebut dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, selalu merasa beruntung. Ya, jadi Sobat DKV wajib curiga jika kita selalu merasa beruntung. Kita selalu beruntung dalam setiap langkah kita, dalam setiap pekerjaan kita atau setiap usaha yang kita lakukan. Kita wajib curiga. Alangkah baiknya jika kita bisa mengintrospeksi diri dari mana datangnya keberuntungan itu. Sebuah ungkapan atau nasihat dari seorang tabi'in yang merupakan guru dari para ulama ahli sunnah. Beliau adalah Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, termasuk tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah dia menjadikan si hamba sibuk pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dalam hal ini jelas urusan dunia jauh dirasakan lebih jelas dari apapun tentang akhirat. Setan pun membimbingnya untuk lebih akrab lagi dengan keindahan dunia. Sementara urusan akhirat kian redup ditelan dengan hiruk pikuknya kesibukan yang dia lakukan. Yang ketiga, dibiarkan menikmati kenikmatan dunia. Jadi apapun yang kita inginkan di dunia ini selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Jika hal itu terjadi kepada kita, lebih baik kita berpikir lebih dalam lagi Sobat DKV. Kita mengkaji lagi, layakkah kita mendapatkan semua itu tanpa bersusah payah? Layakkah kita mendapatkan kenikmatan semua itu dalam kurun waktu yang sangat singkat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 33-35 yang artinya, dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya, dan kami buatkan pintu-pintu perak untuk rumah-rumah mereka, dan kami buatkan bagi mereka dipan-dipan tempat mereka bersandar sebagai bentuk ujian dan cobaan bagi mereka. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan di dunia. Dan kehidupan di akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga disebutkan dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah memberikan dunia kekayaan bagi orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Namun dia tidak memberi keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Sebagian orang salaf berkata, barangkali orang yang diberi nikmat Allah tidak mengetahui bahwa itu adalah istidraj,
Dan barangkali dia tertipu oleh pandangannya sendiri, namun dia tidak menyadarinya. Boleh jadi pula dia terlena oleh pujian orang lain, sementara dia juga tidak menyadari hal itu. Yang keempat, dibiarkan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentunya bagi semua orang, jika mendapatkan apa yang kita inginkan, kita pasti akan berbahagia ya. Tapi di sini Sobat DKV harus curiga jika kita mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan itu tanpa perjuangan, tanpa usaha, dan tanpa bersusah payah. Sesungguhnya cobaan adalah cara Allah untuk mengetahui makam tingkat keimanan manusia. Dan dengan cobaan itu menjadikan manusia siap memasuki surga sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang padamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kesulitan dan kesempitan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi Sobat DKV, jika kita merasa yakin, jika kita bisa meyakini dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku kita, bahwa Allah akan menolong kita dalam cobaan apapun, kita yakini hal itu. Dan kita juga tidak akan pernah tahu melalui siapa perantara, siapa Allah akan menolong kita dalam kesempitan ataupun kesusahan itu. Yang penting satu, kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah, kita harus meyakini bahwa Allah akan senantiasa menolong kita dalam cobaan ujian apapun beratnya. Yang kelima, tidak diberi balasan secara instan setelah melakukan dosa. Jika Allah sayang kepada kita, maka jika kita berdosa, maka Allah akan mengingatkan kita dengan sebuah ujian dan cobaan. Tetapi jika kita telah berbuat dosa namun Allah tidak memberikan balasannya selama kita masih hidup, maka hendaknya kita harus khawatir dengan hal itu. Karena apa? Balasan di akhirat lebih berat daripada balasan yang kita terima di dunia ini. Yang keenam, dibiarkan terlena dalam kemaksiatan. Masya Allah. Allah akan memberikan semua kenikmatan di dunia ini melalui hal-hal yang berbau maksiat. Di dalam kemaksiatan semua diberikan kemudahan. Di dalam kemaksiatan kita diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Tetapi Sobat DKV harus ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, biarkanlah mereka bermain-main dengan kesesatannya. Quran surah Al-An'am 91. Jika Anda seorang muslim, seorang yang mempunyai iman meskipun Anda bukan muslim, tetapi dalam ajaran agama yang kita pelajari pastilah kita dilarang untuk mendekati pekerjaan maksiat. Dari khamr atau alkohol, korupsi hingga riba. Allah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, pemerahnya, yang meminta diperahkan, pembawanya, dan yang dibawakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Untuk hadis tentang riba, Ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan dari hasil riba. Dua orang saksinya dan penulisnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dan yang terakhir, 7. Dan dia akan berpikir bahwa semua yang didapatkannya berkat dari Allah yang sayang kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Kita jelas-jelas tahu dari mana datangnya rezeki yang kita terima. Dan jika kita sudah jelas tahu apa yang kita lakukan itu adalah dosa dan kita menerima upahnya dan merasakan bahwa itu berkat atau rezeki dari Allah, alangkah lebih baik jika kita mawas diri. Lebih baik kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar selama sisa hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara kepadaku. Quran surah Al-Mu'minun ayat 108. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 macam dosa yang diharamkan Allah bagi yang melakukannya untuk masuk surga. Yaitu 1. Orang yang selalu mabuk-mabukan, meminum khamar meskipun itu hanya 1 tetes, meskipun itu hanya 1 gelas, meskipun itu hanya 1 botol.
yang dinamakan khamr atau alkohol itu diharamkan dan dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, orang yang mendurhakai ibu dan ayahnya. Dan yang ketiga, germo, orang yang membiarkan istrinya melacur atau orang yang sengaja memelihara pelacur. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 macam orang yang selayaknya Allah tidak memasukkan mereka ke surganya dan tidak akan memberi mereka nikmat surga, yaitu orang yang selalu meminum khamr atau alkohol, pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan orang-orang yang durhaka kepada ayah atau ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut Sobat DKV sendiri? Di sini saya meyakini Sobat DKV jauh lebih pandai, jauh lebih bisa menafsirkan segala sesuatunya. Dan saya yakin Sobat DKV semua mempunyai iman yang kuat dan akhlak yang benar. Jangan lupa tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Serta jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.